Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Oke, kalau sudah terdengar. Baik, di perkuliahan hari ini masuk ke pertemuan ke-9 ya, setelah minggu lalu kita UTS. Jadi kemarin beberapa sudah saya cek untuk UTS-nya. Ada yang sedikit menarik karena ada yang belum paham. Kalau misalkan ditanya ranah penelitian, kalau ditanya ranah penelitian tuh jawabnya apa sih? Ada yang bisa mewakili? Silahkan. Ranah penelitian di Fakultas Teknik, di Prodi Teknik Sipil Unitri. Jawabnya apa? Air, Silahkan. jalan, Ya, Melani, air, jalan, kemudian? sama struktur, Bu. Oh iya, benar. Ketiga itu ya. Jadi jangan salah persepsi kalau ditanya tentang ranah penelitian. Jadi ranah penelitian itu nanti penelitian yang akan kita lakukan itu nanti fokusnya kemana kayak gitu. Jadi bukan jawabannya terkait kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran, bukan kayak gitu ya. Itu maksudnya kalau yang ketiga itu namanya rancangan penelitian kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah pembahasan. Untuk rancangan penelitian dan jenis penelitian sendiri itu nantinya akan masuk ke bab 3. Jadi ini nantinya belum kita bahas sampai di situ. Kita nanti akan membahas dulu tentang landasan teori atau biasa disebut juga dengan kajian pustaka atau biasa disebut juga dengan kajian teori kayak gitu. Jadi hari ini kita move more. Kemarin kita sudah membahas terkait bab 1, penulisan bab 1 pendahuluan. Kita lanjutkan ke landasan teori tersebut kayak gitu. Untuk yang penulisan bab 1 ada yang masih kebingungan? Saya kemarin sudah coba cek, belum semua, tapi sudah lumayan cukup bagus sih untuk penulisannya, untuk bab 1-nya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke, baik. Langsung saya masuk ke bab 2 ya. Jadi nanti seperti biasa, kalau misalkan kurang paham, silakan langsung ditanyakan atau dikaitkan dengan judul kalian, boleh. Nanti bisa langsung saya beri contohnya. Jadi ini terkait penulisan landasan teori atau biasa disebut dengan kajian pustaka atau biasa disebut juga dengan kajian teori. Jadi nanti untuk penulisan di bab 2-nya relatif ya, tergantung dari panduan penulisan. Panduan penulisan yang sudah saya share kemarin di Sipil Unitri sendiri itu menghendakinya namanya apa, nanti disesuaikan di situ untuk bab 2-nya ya. Ini hanya pengetahuan bahwasanya kalau kita nulis kajian pustaka itu kadang ada yang menyebutnya landasan teori atau kajian teori kayak gitu. Oke. Kita masuk ke pendahuluannya dulu. Jadi landasan teori itu juga bisa disebut dengan kajian pustaka atau kajian teori. Kemudian dalam mengemukakan hasil landasan teori, penulis itu diharapkan menulis tentang keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain atau jurnal terdahulu yang memiliki topik atau bahasan yang sama. Makanya setiap kali kalian membuat judul kemarin, saya akan selalu menanyakan ini sudah ada jurnal terdahulunya atau belum. Sebab kalau tidak ada jurnal terdahulunya, untuk mengawali menulis pasti akan lebih susah kayak gitu. Karena kita bahasnya di ranah level sarjana ya. Jadi kalau level sarjana biasanya wajib ada penulisan atau jurnal terdahulu agar mempermudah kalian untuk belajar kayak gitu. Jadi belum sampai level menemukan hal baru kayak gitu untuk sarjana. Jadi diupayakan
ada jurnal-jurnal terdahulu yang digunakan untuk merujuk agar kalian saat menyusun tidak kesulitan. Gitu. Nah, untuk penjelasannya ini saya mengutip dari PPKI UM, jadi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang di tahun 2017 di halaman 3. Kayak gitu. Ini cara mengutip yang secara jadul ya, jadi secara manual. Kalau sekarang kita menggunakan Mendeley, jadi nanti kalau menggunakan Mendeley itu langsung saja disesuaikan sinkronisasi dengan Mendeley sendiri. Kemudian penulisan landasan teori hanya berdasar pembahasan terkait variabel yang diangkat. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung nggak terkait variabel yang ada di judul kalian? Silahkan. Kita bahas di depan ya, aja enggak apa-apa. Variabel, maksudnya variabel itu apa? Sudah paham semua apa belum? Karena nanti kalau kalian nulis di landasan teori sendiri, di kajian pustaka, itu nanti akan berkaitan dengan desain survei yang tertuang di bab 3. Kayak gitu. Jadi apa saja yang perlu ditulis, ada kaitannya dengan variabel. Variabel itu pasti berkaitan dengan judul, kemudian keyword ya, keywordnya. Kemudian akan tertuang diperjelas lagi penjelasannya di landasan teori, kemudian juga akan diperkuat di desain surveinya. Nah, dari audiens ini 7 orang, kira-kira ada yang masih bingung nggak terkait tentang variabel yang ada di judulmu? Sudah paham semua? Silakan jika ada yang belum paham terkait judulmu. Oke, baik. Melani mungkin. Melani sudah masuk? Sudah, Bu. Ini tadi, Ya. Bu, saya jaring error, Bu. Jadi ini baru masuk lagi, Bu. Ya, enggak apa-apa Melani. Judulnya Melani tentang apa? Oke, Melani hilang lagi. Siapa ya ini ya? Febrian mungkin. Febrian, judulnya tentang apa yang dipilih kemarin? Silakan, Febrian. Oke, Febrian hilang. Melani sudah join lagi? Halo, Melani? Oke, hilang lagi. Ali mungkin, Ali Sofyan. Ali Sofyan, judul yang kamu pilih kemarin tentang apa? Jadinya? Halo, ada orangnya enggak ini? Ali Sofyan. Nah, kayak gini jadi kelihatan ya, yang niat siapa. Oke, baik. Jadi niatnya kalau misalkan nyalakan video itu, biar saya tahu siapa saja ini yang on, kayak gitu. Dengerin apa enggak. Kalau kayak gini kan nanti yang susah kan juga kalian sendiri toh. Jadi kaliannya pasti juga kesusahan memahami apa yang saya sampaikan. Ya walaupun nanti diunggah di YouTube, tapi tetap saja usahakan saat face to face seperti ini ya kalian tetap harus ada kayak gitu. Oke, Melani sudah on lagi. Gimana Melani? Judulmu kemarin tentang apa? Suaramu belum masuk Melani. Faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan, Bu. Oke, faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan. Melani sudah searching jurnal terdahulunya? Ada banyak ya? Iya, Bu, ada banyak, Bu. Oke, jadi nanti kalau saya baca dari judulnya Melani ini, faktor yang terkait kerusakan jalan, itu nanti untuk jika ditanya tentang rancangan penelitiannya nanti masuk kuantitatif Melani. Terus untuk jenis penelitiannya nanti akan masuk ke deskriptif, karena hanya menggambarkan saja punya Melani.
Kayak gitu. Nah, faktor tentang kerusakan jalan. Jadi nanti Melani di landasan teori bisa menulis tentang yang pertama. Kamu harus tahu dulu tentang jalan ya. Jadi kamu bisa menulis tentang klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan. Baik, Bu. Klasifikasi jalan. Jadi jalan itu ada apa saja sih? Kayak gitu. Nah, klasifikasi jalan bisa ditulis. Terus kemudian yang kedua langsung masuk ke faktornya juga bisa. Kan faktor kerusakan ya. Jadi Iya, Bu. faktor kerusakan itu apa saja? Bisa dibahas di situ juga. Nah, ini nanti bisa nambah tergantung dari jurnal terdahulu, Melani. Jadi apa namanya? Pembahasannya bisa dilihat nantinya selain faktor kerusakan dan klasifikasi jalan, jurnal terdahulu itu kalau landasan teorinya bahas terkait tentang apa, itu juga bisa nantinya dimasukkan ke proposalmu kayak gitu, Melani. Kan kalau misalkan kita baca jurnal, di jurnal sendiri itu kan nggak semua ditulis kan ya, nggak kayak deskripsi. Kalau deskripsi kan bebas, kamu mau menulis tentang apa saja, terserah. Yang penting ada kaitan dengan variabel. Nah, punya Melani ini kan intinya di faktor kerusakan jalan. Nah, nantinya silakan di breakdown kira-kira apa saja yang perlu ditulis di landasan teori tersebut gitu. Jadi nanti antara variabel keywordnya dengan landasan teori, kemudian berkaitan juga dengan desain survei kayak gitu nanti untuk menulisnya kayak gitu ya. Nah, untuk penulisan landasan teori sendiri itu saya garis bawahi ya, wajib sesuai dengan keyword atau variabelmu. Karena kalau misalkan terlalu banyak yang dibahas, nanti untuk penulisan bab 4-nya kesusahan kamunya. Karena mengingat skripsi sendiri penulisannya sekitar 70 sampai 80 halaman itu termasuk daftar pustaka. Diingat-ingat ya. Jadi tidak sampai 100 sekian halaman enggak. Kayak gitu. Kemungkinan yang sampai 100 sekian halaman itu lampirannya itu boleh. Tapi kalau untuk halamannya mentok untuk di daftar pustaka itu maksimal sekitar 80 lah, 80 halaman. Jadi sekitar 70 sampai 80 halaman. Tebal skripsi, diingat-ingat ya. Jadi nantinya jangan terlalu panjang untuk penulisannya. Jadi nanti Melani bisa membahas kedua ini, atau jika ada tambahan lagi nanti silakan disesuaikan dengan jurnal terdahulu. Kayak gitu ya Melani ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini ada contohnya. Jika judul terdapat variabel kecelakaan lalu lintas. Misalkan judulnya seperti ini. Kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Caruban Ngawi, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang kecelakaan lalu lintas, biasanya di landasan teori sendiri itu akan membahas tentang kecelakaan sendiri itu apa dulu. Terus kemudian dia akan membahas tentang jenis tabrakannya, kerugian material, waktu kejadian, dan seterusnya, yang mempengaruhi yang meliputi dari sub dari variabel. Ini kan variabelnya ya, variabel pentingnya. Di dalam variabel penting pasti akan ada subvariabel namanya. Nah, subvariabel itu yang kita gunakan sebagai penulisan landasan teorinya, kayak gitu. Ini setahu saya untuk kecelakaan lalu lintas sendiri itu ada lebih dari 3. Jadi nanti akan ada banyak untuk pembahasannya seperti itu. Ini belum juga tentang geometrik jalannya juga ya. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Jadi menurut Castetter dan Heisler di tahun 84, tinjauan pustaka itu memiliki fungsi untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian sehingga dapat ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti atau bila sudah pernah, teori yang ada itu belum mantap. Jadi seseorang khususnya yang di levelnya sarjana ya, itu biasanya menggunakan jurnal terdahulu sebab ingin menunjukkan
kan biasanya kalau jurnal terdahulu itu ada saran gitu ya di kesimpulan dan saran. Nah, di saran sendiri kadang si penulis itu mengutarakan bahwasanya untuk variabel ini kekurangannya apa kayak gitu. Jadi untuk kita sebagai peneliti selanjutnya itu melanjutkan dari penelitian sebelumnya tersebut. Bab penelitian sebelumnya belum belum bisa menemukan titik temu gitu ya untuk penelitian, masih ada kekurangan kayak gitu. Jadi kita ngambil celahnya di situ. Namun perlu digarisbawahi, melanjutkan penelitian itu bukan berarti kita plagiasi ya. Jadi judulnya itu tetap kita harus mix and match pakai metode Scamper kemarin yang sudah saya beri contoh. Kita bisa menggunakan beberapa variabel, jadi tidak sesuai dengan satu jurnal, tapi beberapa jurnal kita gunakan mix and match variabel atau kita menggunakan eksperimen dari komposisinya dan seterusnya kayak gitu. Jadi walaupun di saran itu ada kekurangan, tapi kita tidak bisa menggunakan judul yang sama dengan jurnal terdahulu tersebut. Kita tetap harus memberikan satu hal yang baru. Hal barunya itu apa kayak gitu, agar tidak terkena plagiasi kayak gitu. Kemudian untuk membantu pemilihan cara penelitian, ini dengan belajar dari pengalaman dari peneliti sebelumnya. Begitu ya, tadi yang tertuang di saran itu kalau misalkan ada kekurangan, berarti penelitian ini saya rasa bisa dilanjutkan untuk penelitian saya, kayak gitu. Kemudian untuk memahami kerangka latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti, biasanya ini pemahamannya ditulis tersendiri sebagai landasan teori kayak gitu. Kemudian untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi terdahulu, jadi ini tidak semua penelitian menghasilkan temuan yang mantap, maka perlu adanya pengulangan penelitian, namun tetap harus memberikan satu hal yang baru. Jadi ada tambahan gitu ya, penilangan dari variabel, jadi nantinya biar tidak muncul plagiasi. Untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu, hasil fungsi ini ditulis sebagai keaslian penelitian yang terkait tentang plagiasi tadi. Kemudian yang terakhir, untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan, hasil ini difungsikan ditulis sebagai latar belakang. Jadi latar belakang sendiri itu harus kuat. Kenapa kita mengambil judul tersebut kayak gitu? Jadi berdasarkan kajian teoritik dan empirik. Jadi berdasarkan realita di lapangan dan berita-berita yang sudah berkembang terkait tentang penelitiannya kita, judulnya kita, makanya judul kita itu wajib diangkat, wajib dilaksanakan untuk penelitian sebab memang dari kajian empirik itu dari berita-berita yang berkembang itu memang sangat perlu kayak gitu. Jadi latar belakang itu harus disusun secara sistematis agar si pembaca minat membaca skripsinya kita kayak gitu. Yang selanjutnya ditulis di rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat atau ada batasan penelitian ini yang selanjutnya pembaca akan digiring masuk ke landasan teori atau kajian pustaka tersebut. Jadi di awal jika judul kita itu sudah membuat pembaca itu tertarik, kemudian membaca bab satunya tertarik, pasti akan lanjut membaca bab 2 dan seterusnya sampai selesai kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mempackaging, mengemas tulisan kita itu menjadi menarik ya. Karena memang prinsip dari skripsi sendiri outputnya adalah buku. Jadi kalian belajar menulis ya, belajar menulis kayak gitu. Gimana cara kita menulis itu biar bisa bagus kayak gitu dari awal nanti sampai akhir. Jadi perlu diingat-ingat bahwasanya metode penelitian itu susah-susah gampang, sebab kenapa? Perlu telaten yang jelas. Jadi kita perlu teliti, ulet untuk membaca ya, perlu banyak baca juga. Karena kalau kalian nggak baca ya susah. Kemarin sempat ada yang mengumpulkan
judul, sedikit cerita bahwasanya dia ngambil judul terkait struktur ya, tapi penggunaan softwarenya pakai SPSS kan nggak match ya. Jadi jangan hanya sekedar mengambil judul kemudian menggunakan software, tapi kita juga harus membaca jurnal terdahulunya kayak gitu. Jadi jangan hanya asal. Kalau misalkan kita buat judul, walaupun itu kuantitatif ya, kan judul sudah harus ditentukan di awal, tapi kita juga harus banyak baca referensi. Masa iya judulnya terkait struktur, tapi pembacaannya menggunakan SPSS, kan enggak toh. Jadi harus disesuaikan software-software struktur yang kiranya sesuai dengan sesuai dengan bahasan ya nantinya. Kita nanti mau mengeceknya menggunakan apa? Tesla kah, Tekla kah, atau pakai BIM atau apa, kan lebih sesuai kayak gitu daripada menggunakan SPSS kayak gitu. Jadi kita harus lebih telaten, banyak baca gitu. Saya harapkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Ini sudah saya unggah di Google Classroom untuk materinya, nanti silakan dibaca gitu. Tinjauan pustaka sendiri itu punya arti yang pertama, peninjauan kembali pustaka yang terkait, review of related literatur, karena kita kan akan membahas terkait tentang variabel keyword yang ada di judul kita. Nah, peninjauannya itu perlu sebab karena kalau misalkan kita tidak menggalinya lebih dalam, kita nanti akan bingung jika dikaitkan dengan pembahasan. Jadi bab 2 sendiri itu disusun sebab nantinya setelah kita meramu gimana caranya pelaksanaan penelitian kita yang ada di bab 3, di situ kan ada bagan alir pelaksanaan penelitian ya kasarannya. Jadi bab 3 itu kita nanti mau melaksanakan penelitian itu runtutannya seperti apa. Nah, kemudian masuk di bab 4 itu hasil dan pembahasan. Jadi intinya untuk hasil dan pembahasan itu jangan hanya berupa hasil dari kita pelaksanaan penelitian, tapi kita juga harus membahasnya dengan mengkaitkan hasil kita nulis di bab 2 tersebut. Kajian teori, kayak gitu. Jadi misalkan hasil penelitian kita untuk faktor kecelakaan punya Melani tadi ya. Jadi faktor kecelakaan banyak disebabkan oleh human error, misalkan seperti itu. Hasilnya Melani kayak gitu untuk penelitian. Itu kan masuk di bab 4, misalnya seperti itu. Kemudian kamu harus memberikan pembahasannya. Hal ini disebabkan karena hal ini sesuai dengan jurnal si A, misalkan, yang menyebutkan bahwasannya si human error-nya ini itu memang tertulis di jurnal terdahulu kayak gitu, Melani. Jadi nantinya antara hasil dan pembahasan itu harus balance. Jangan sampai kita nulisnya hanya berupa hasil saja, tapi wajib harus ada pembahasannya. Kemudian tinjauan pustaka itu juga punya arti bahwasanya wajib relevan dengan permasalahan penelitiannya kita. Jadi permasalahan penelitian kita itu nanti kiranya keyword-nya itu ya balik ke keyword. Misalkan tadi faktor tentang kecelakaan. Jadi kita nanti akan nulis tinjauan pustakanya terkait tentang faktor kecelakaan tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, masuk ke gunaan tinjauan pustaka diawali dari mengkaji sejarah permasalahan. Jadi kita harus tahu dulu sejarah permasalahan dari variabel yang kita gunakan itu apa saja. Kemudian kegunaannya, tinjauan pustaka itu juga membantu pemilihan prosedur penelitian. Jadi kalau kita membahas tentang prosedur penelitian berarti akan terkait tentang diagram alir penelitiannya nanti ya, kayak gitu, sub dari variabelnya. Kemudian mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi yang jelas ya pasti landasan teori atau tinjauan pustaka itu nantinya
akan dibahas lebih mendalam di bab 2 itu kayak gitu. Kemudian mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu, ini jelas sebab dari kajian pustaka di dalamnya pasti akan ada jurnal-jurnal rujukan yang digunakan, yang di situ nantinya akan dibahas kelebihan dan kekurangannya. Kemudian menghindari duplikasi penelitian atau plagiasi. Dan yang terakhir adalah menunjang perumusan permasalahan kayak gitu. Rumusan masalah yang kita sudah buat di bab 1 itu nantinya akan lebih dieksplor untuk teorinya di bab 2. Kajian teori itu bisa disebut juga uraian atau review dengan jelas serta mendalam kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian untuk kita masuk ke kerangka konseptual. Berarti kalau kerangka konseptual ini berkaitan dengan diagram alir, ini akan menjelaskan variabel yang diteliti, bisa juga berkaitan dengan desain survei ya, kayak gitu, serta kaitan antar variabel-variabel tersebut. Jadi variabel intinya apa? Misalkan tadi faktor kecelakaan, subvariabelnya apa? Itu harus dijelaskan. Kayak tadi kalau punya saya, contohnya tadi adalah kecelakaan lalu lintas, subvariabelnya adalah jenis kelamin, jenis tabrakan, kayak gitu. Itu namanya subvariabel, kayak gitu. Variabel intinya apa, subvariabelnya apa, kita harus tahu sebagai seorang peneliti. Utamanya itu karena penelitian kita. Berkaitan dengan tinjauan teoritis. Jadi kalau kita bahas tentang tinjauan teoritis, pasti kita harus paham dulu teori apa yang dapat mendukung penelitian kita. Jadi bab 2-nya nanti yang teori-teorinya apa, kita harus jelas. Kemudian jurnal-jurnalnya juga kayak gitu. Terus dari mana kita dapat teori pendukung penelitian tersebut? Jurnalnya itu sumbernya juga harus jelas. Selanjutnya, apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan kayak gitu. Jadi usahakan wajib ada penelitian terdahulu agar kitanya tidak kesulitan. Kemudian yang terakhir, bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitian. Nah, kerangka pemikiran penelitian itu pasti berhubungan dengan diagram alir penelitian. Kalau untuk yang ini nanti akan tertuang di bab 3. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sumber pustaka. Kita bisa mendapatkan sumber pustaka dari mana? Yang pertama dari abstrak hasil penelitian. Kemudian ada indeks, review sebuah jurnal, kemudian ada jurnal sendiri, buku referensi, dan internet. Jurnal sendiri biasanya kalau sekarang carinya secara online ya. Jadi kita juga harus bisa memilah ini benar jurnal yang benar-benar jurnal atau jurnal predator kayak gitu. Predator jurnal. Kalau predator jurnal itu jurnal yang tidak valid ya kayak gitu. Nah, kalau jurnal yang memang benar valid dia pasti akan punya OJS dan juga biasanya di nama ya. Nama jurnalnya yang di bagian bawah atau bagian atas ada keterangan nama jurnal, kemudian kira-kira dia proceeding atau jurnal penelitian yang lewat OJS kayak gitu. OJS itu open yang J-nya? Open Journal System, Open Journal System kayak gitu. Nah, ini untuk indeks. Pengertian indeks sendiri itu menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Kalau indeks biasanya tertulis di sajiannya ada di perpustakaan kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya sih lebih prefer mencari yang secara online. Jadi kitanya lebih fleksibel. Gitu. Kemudian untuk review ini berisi tulisan yang mensintesis karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam satu periode tertentu. Jadi kalau review sendiri itu intisari dari sebuah buku. Jadi nanti kayak semacam abstrak itu di depan sebelum masuk ke inti dari bukunya. Kemudian untuk jurnal, saya rasa ini teman-teman juga sudah tahu. Jadi kalau membaca jurnal, usahakan sesuai dengan judul yang kalian angkat agar tidak buang-buang waktu kayak gitu ya.
Kemudian kalau untuk buku referensi ini juga diperlukan. Kalau untuk buku teknik sipil sendiri biasanya agak lama, agak jadul. Namun ya mau gimana lagi memang adanya itu. Jadinya kita tetap berusaha tetap cari buku referensi yang sesuai dengan judulnya kita, walaupun usianya sudah too old. Tapi kalau untuk jurnal 5 tahun ke belakang dari penelitian kita. Kalau penelitian kita di tahun 2022, berarti 5 tahun ke belakang, seenggaknya 2017 terakhir jurnal yang kita gunakan. Selebihnya 2016 itu dan seterusnya itu sudah tidak bisa relevan kayak gitu. Kalau untuk pencarian pustaka pasti ada yang manual dan online. Silakan. Nah, untuk online sendiri usahakan pakai jurnal tadi ya, jurnal yang memang benar-benar kredibel. Terus hindari penggunaan semacam Wikipedia atau blog-blog pribadi. Sekarang sudah tidak zaman ya, tidak zamannya menggunakan Wikipedia atau blog-blog pribadi. Jadi kita wajib menggunakan sumber dari jurnal atau dari yang empiriknya, itu yang berdasarkan berita-berita yang akurat kayak gitu. Kalau berita akurat misalkan kompas.com, Jawa Pos dan seterusnya, itu yang akurat. Untuk cara merujuk itu yang too old saya rasa sudah saya berikan ya, yang jadul secara manual di awal perkuliahan kita. Terus kalau untuk yang sekarang kita menggunakan citasi Mendeley. Nah, saya juga sudah unggah cara menggunakan citasi Mendeley di YouTube saya kemarin. Jadi nanti silahkan kalau yang masih bingung bisa dibuka di YouTube saya ya. Lagi ya ini. Nah, ini penulisan kutipan. Ini kalau misalkan di awal ya penulisannya, namanya. Jadi nama kemudian ditulis tahunnya, tapi lebih mudah nanti kalau misalkan menggunakan Mendeley kayak gitu. Oke, ini saja terkait landasan teori. Silahkan yang ingin bertanya, yang ingin mengeksplor judulnya, saya beri waktu. Silahkan. Yuk, silakan. Jika ada pertanyaan terkait ini landasan teori. Jadi prinsipnya balik lagi ya, landasan teori itu kalau kalian sudah tahu variabelmu, nanti kalian tinggal cari subvariabelmu. Kayak tadi saya sudah memberikan contoh kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk subvariabelnya nanti akan berisi jenis tabrakan, kemudian jenis kecelakaan, jenis tabrakan, terus kemudian cuacanya kayak gitu misalkan. Mulai lagi, mohon maaf tadi terputus. Silakan jika ada yang ditanyakan terkait penulisan landasan teori. Barangkali masih ada yang bingung atau mau bertanya dengan mengkaitkan judul kalian. Silakan. Sudah, tidak ada. Yakin ini tidak ada. Saya Oke, silakan. Mas Mulyadi. Judul saya itu saya mengambil evaluasi peningkatan saluran irigasi berdasarkan pola tata tanam, Bu. Dan variabel yang saya dapat dari judul itu pertama peningkatan saluran irigasi dan pola tata tanam, Bu. Berarti yang saya bahas dalam kajian teorinya itu apa-apa aja yang dilakukan dalam peningkatan saluran irigasi seperti itu ya, Bu? Sebentar. Iya. Bisa diulangi lagi, evaluasi peningkatan saluran irigasi. Saluran irigasi, berdasarkan pola tata tanam, Bu. Berdasarkan pola tata tanam, ya. Itu aja, Bu.
Oh iya, udah itu aja. Ya, Bu. Kemudian gimana? Untuk berarti variabelnya itu peningkatan saluran irigasi dan pola tata tanam kan? Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Mulyadi. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi milikmu ini fokusnya nanti benar di cara peningkatan saluran irigasinya ini, kemudian sama pola tata tanam. Jadi di awal nanti kamu bisa menulis tentang apa sih irigasi. Bahas dulu yang pertama tentang irigasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan adalah salurannya. Saluran irigasi itu apa saja. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan ini pembahasannya evaluasinya, ini kan mau melihat cara meningkatkan saluran irigasinya ya. Nah, kalau misalkan jurnal terdahulu ada pembahasan tentang cara peningkatan saluran irigasi, nanti kamu bisa menambahkan tentang peningkatan saluran irigasinya ini gimana. Jadi cara peningkatan, kamu bisa membahas tentang itu. Cara peningkatannya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kamu bisa membahas tentang pola tata tanam atau cara peningkatannya ditulis yang terakhir, kamu tulis dulu pola tata tanam. Pola tata tanam. Pola tata tanam. Screen-nya nggak kelihatan. Iya, sebentar. Memang belum saya share screen. Sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi nantinya judulmu ini terkait evaluasi peningkatan saluran irigasi. Nah, kamu nanti bisa nulis dulu tentang irigasi itu apa. Jadi nanti kamu bisa mengambil dari jurnal-jurnal terdahulu atau dari buku referensi, bahas tentang irigasi, mulai dari A sampai Z. Kemudian kamu bahas tentang saluran. Saluran irigasi itu jenis-jenisnya yang modelnya seperti apa. Silakan. Terus kemudian kamu bahas juga tentang pola tata tanam. Kayak gitu. Nah, jika di penelitian terdahulu itu ada pembahasan tentang cara peningkatannya, cara peningkatan saluran irigasi sendiri, silakan dibahas di situ. Jadi 4 bahasan ini disebut variabel, terus kemudian di dalamnya nanti irigasi itu pembahasan irigasi itu misalkan A pembahasannya tentang apa, B tentang apa, itu namanya subvariabel. Kayak gitu ya, Mas Mulyadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau Mus Mulyadi kemarin membuat rumusan masalahnya tentang apa aja? Silakan. Kemarin buat rumusan masalahmu tentang apa saja? Ada berapa? 2 atau 3 kemarin rumusan masalahnya? Sudah ketemu? Kemarin, Bu, rumusan masalah saya buatnya 5. Berapa? 5, Bu. 5. Kayaknya kebanyakan deh. Saya belum ngecek punyamu sih, jadi buat 2 atau 3 aja. Karena kalau 5 nanti kamu kelamaan untuk penelitiannya ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma saran saya jika ini nanti dilanjutkan untuk satu penelitian, diajukan untuk judul skripsi, rumusan masalahnya jangan sampai 5 ya, 3 aja maksimal. Oh ya, Bu. Nanti ini bisa dirubah, Bu. Ya, bisa dirubah. Jadi itu nanti ajukan saja ke pembimbingmu, kemudian nanti pembimbingmu kira-kira preferer memilih yang mana, biasanya 2 sampai 3. Itu nanti yang digunakan. Nggak sampai 5. Soalnya kalau sampai 5 nanti ya balik lagi ya, mengingat namanya satu penelitian itu membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga. Itu yang jelas. Kalau kamu sampai 5 rumusan masalah, nanti kayaknya kelamaan deh untuk pelaksanaannya. Kayak gitu.
Iya, gitu ya. Baik, Bu. Nah, rumusan masalahmu ini kira-kira ada apa aja yang pertama? Yang pertama, Bu, bagaimana kondisi saluran existing pada daerah irigasi, Bu? Kondisi existing. Kemudian yang kedua? Bagaimana hubungan peningkatan saluran irigasi dan pola tata tanam, Bu? Hubungan peningkatannya ya. Terus kemudian yang ketiga? Berapa debit andalan pada saluran irigasi? Debit andalan. Debit andalan gini ya. Bener gini ya, Mas Mulyadi? Debit andalan ya. Oke, yang keempat, hubungan kebutuhan debit di lapangan dan ketersediaan debit di lapangan. Hubungan kebutuhan debit di lapangan dengan ketersediaan debit di lapangan. Hubungan debit gitu aja ya. Berarti yang kelima? Bagaimana cara mengatur pola tata tanam, Bu, yang sesuai dan efektif? Cara pengaturan pola tata tanam. Nah, ini nanti rumusan masalah ini kan ada 5. Yang pertama kan kondisi existing, kemudian hubungan peningkatan, debit andalan, hubungan debit yang ada di lokasi kan ya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan pola tata tanam kayak gitu. Cara peningkatannya. Nah, selain kamu membahas tentang ini, misalkan irigasi itu apa, saluran itu apa. Kalau saluran nanti saya rasa kondisi existing bisa masuk ya. Kayak gitu. Nah, ini bagian dari penulisan rumusan masalah ini juga bisa dibahas di bab 2 kajian teorimu ya, kajian pustaka atau kajian teori. Nanti disesuaikan loh ya ini ya, namanya sesuai dengan buku pedoman kemarin, buku pedoman penulisan teknik sipil ya, skripsi di teknik sipil. Kemarin ada yang cerita bahwasanya perbedaannya hanya terletak di cover untuk yang sekarang dengan yang terdahulu. Jadi nanti untuk teman-teman silahkan disesuaikan aja untuk covernya. Overall untuk yang lain masih sama untuk penulisan kayak gitu. Jadi untuk milikmu, kamu nanti bisa menulis di bab 2-mu tentang irigasi, kemudian bahas juga tentang saluran. Untuk di saluran sendiri nanti bisa di dalamnya di breakdown tentang kondisi existing. Kondisi existing. Ini bisa dibahas tentang ini. Kemudian bisa juga nanti membahas tentang hubungan peningkatan juga. Ini hubungan cara peningkatannya ya. Untuk yang 2 dan yang keempat ya. Untuk yang kedua dan yang keempat ini nanti bisa dibahas di cara peningkatan. Kemudian untuk pengaturan pola tata tanam ini bisa masuk ke pola tata tanamnya. Kemudian untuk yang debit andalan saya rasa bisa dibahas di irigasi ini. Jadi irigasi sendiri itu nantinya pembahasan debitnya, kira-kira debitnya itu muat berapa dan seterusnya untuk airnya itu bisa masuk di irigasi ini kayak gitu. Tapi dengan catatan kamu harus ada rujukan jurnal terdahulunya. Jadi biar untuk memasukkan subvariabelnya ini nggak salah kayak gitu ya. Mus Mulyadi. Dengar nggak? Mus? Nge-freeze? Kayaknya nge-freeze deh. Halo? Gimana, Mus? Maaf, Bu, jaringan, Bu, jadi saya kurang jelas, Bu. Oh iya, enggak apa-apa, wis. Jadi nantinya saat kamu membuat kajian pustaka secara garis besar untuk judulmu,
Ini yang tertulis nanti kan ini ya, irigasi, saluran, pola tata tanam, dan cara peningkatannya. Kayak gitu. Namun, kamu sendiri kan punya rumusan masalah, 5 rumusan masalah. Nah, ini nantinya juga bisa ditambahkan ke penulisan bab 2-mu dengan catatan kamu harus ada jurnal pendukungnya. Jadi bisa tahu kalau kamu ngomong kondisi existing, rumusan masalah kondisi existing, ini cara pengukurannya bagaimana? Itu kamu sudah tahu apa belum? Di jurnal terdahulunya sudah ada belum? Gimana, Mus? Halo? Gimana? Nge-freeze juga? Ya, Bu. Kamu sudah tahu belum jurnal terdahulumu untuk kondisi existing ini? Gimana? Sudah tahu belum jurnal terdahulumu untuk kondisi existing? Videomu coba matikan deh. Barangkali nanti tertolong. Gimana? Untuk kondisi existing, jurnal terdahulumu sudah ada. Kok kamu sudah membuat rumusan masalah, mau lihat kondisi existing-nya? Halo? Masih nge-freeze juga ya? Gimana? Gimana, Mus? Halo, gimana? Bisa? Suara saya sudah terdengar? Oke, jaringannya error ya? Masih error kah? Gimana? Masih error saja? Oke, baik. Kayaknya tambah hilang. Jadi intinya kalau kita mau membuat suatu rumusan masalah, baik lagi ya saya ingatkan, rumusan masalah itu wajib bisa diukur. Kita tidak hanya membuat rumusan masalah seperti ini saja, namun kita harus tahu cara ngukurnya seperti apa. Cara ngukur misalkan tadi ada contoh kecelakaan lalu lintas tadi ya. Jadi di dalam kecelakaan lalu lintas tadi, variabel kecelakaan lalu lintas, cara ngukurnya kita harus tahu misalkan jenis tabrakannya, kemudian jenis kelamin yang terjadi tadi antar di satu kejadian kayak gitulah. Nah, jadi jenis kelamin keterlibatan si pengendara kayak gitu. Kemudian cuacanya seperti apa kayak gitu. Jadi nantinya kita tahu ukur kecelakaan lalu lintas itu yang mau dilihat itu apa saja. Jadi jangan hanya membuat rumusan masalah tanpa kita tahu cara mengukurnya. Kayak gitu ya. Itu yang perlu digaris bawahi. Tuh. Oke, Bu Mulyadi sudah ikut lagi. Oh, hilang tadi tambahan. Sebentar. Oke, sudah on lagi. Oke, Bu Mulyadi sudah on lagi. Sudah dengar suara saya? Sudah, Bu. Oke, jadi gini ya prinsipnya, kalau kamu membuat suatu rumusan masalah itu wajib bisa diukur. Jadi kamu harus tahu jurnal sebelumnya kayak gitu. Contohnya
seperti tadi saya memberikan contoh judul kecelakaan lalu lintas. Gimana caranya saya bisa mengukur kecelakaan lalu lintas? Jadi cara mengukur kecelakaan lalu lintas kita harus tahu. Yang pertama, jenis kelamin keterlibatan dari pengendara apa saja. Kemudian cuaca saat kejadian, jenis tabrakan, dan seterusnya. Itu merupakan tolok ukur cara pengukuran suatu rumusan masalah. Nah, tolok ukur pengukuran suatu rumusan masalah atau biasa disebut dengan subvariabel, itu nantinya kita bisa membahasnya di kajian pustaka juga. Kayak gitu. Nah, untuk punyamu ini, kondisi existing seperti ini sudah ada jurnal pendukungnya enggak? Atau jurnal sebelumnya? Kalau untuk ini udah, Bu. Nah, kalau sudah ada jurnal sebelumnya, silakan. Nanti kamu bisa mengangkatnya. Kalau kondisi existing ini, saya rasa ini masih terkait tentang ukuran saluran dan seterusnya seperti itu ya. Itu nanti bisa dimasukkan ke poin saluran kayak gitu. Jadi dia merupakan subvariabel dari variabel saluran. Kayak gitu. Itu ya, nyampe ya yang tak maksud ya. Gimana? Nyampe ya yang tak maksud ya. Nge-freeze dah. Oke, baiklah, enggak apa-apa. Jadi nanti sambil jalan tak unggah aja di channel YouTube saya, nanti bisa diulang apa yang saya sampaikan. Gitu ya. Oke. Jadi itu terkait tentang kajian pustaka atau biasa disebut dengan landasan teori atau juga bisa disebut dengan kajian teori. Ada yang lain mau ditanyakan terkait tentang kajian pustaka, nanti mau nulis apa saja di kajian pustaka? Silakan. Ini saya stop share. Sebelumnya terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan, yuk. Tidak ada. Silakan. Teman-teman jika mau bertanya yang dikaitkan dengan judulnya. Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Kalau misalkan kurang jelas, silakan ya bertanya via WA grup. Jadi nanti biar grupnya juga rame, kemudian ilmunya juga dapat. Kalau teman-teman masih belum paham saat pertemuan secara online berlangsung, sebab ya kan juga terbatas ya, karena ada yang buffer, ada yang enggak, kayak gitu. Sinyalnya ada yang enggak nyampe, ada yang enggak. Itu ya. Nah, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.